Jamaah Kopdar, keluarga adalah pondasi dari masyarakat. Bagaimana kondisi keluarga? Seperti itulah cerminan masa depan bangsa kita. Namun, di tengah berbagai tantangan zaman, seperti kesibukan teknologi hingga perubahan budaya, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang maslahat, keluarga yang tidak harmonis, tapi juga bermanfaat bagi anggota di dalamnya dan lingkungan di sekitarnya. Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Kopdar. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat hangat, yang sangat dekat dengan kita, yaitu keluarga. Festival Keluarga Indonesia, Keluarga Maslahat, Keluarga Hebat. Nah ini ya, kalau misalnya ngomongin tentang keluarga pasti kita ada kepikirannya itu ayah, ibu, orang tua, atau kita sebagai anak, atau bahkan kita yang sudah menjadi orang tua yang juga mengasuh anak-anak kita. Sore hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, insya Allah sudah bergabung bersama kita Ning Uswah Syauki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Mojokerto. Assalamualaikum Ning Uswah. Waalaikumsalam Mbak Indah. Wah, ini cerah ceria sekali. Saya lihat tadi waktu update status baru mendarat dari Jakarta langsung ini ya, join di Zoom kita sore hari ini. Masya Allah. Gimana kabarnya Ning? Alhamdulillah sehat Mbak Indah. Masya Allah. Dan tetap semangat tentunya. Dan tetap semangat tentunya. Karena memang ya Ning ya, gara-gara kontennya Ning yang kemarin yang cukup populer sekali di media sosial, kita pengen ini belajar dari Ning Uswah terkait dengan keluarga maslahat. Ini saya penasaran, sebenarnya keluarga maslahat itu yang seperti apa sih Ning? Apakah yang ekonominya bagus atau mungkin yang seperti apa sebenarnya? Oke, terima kasih Mbak Indah dan juga teman-teman Kopi Darmo. Kopi Darmo bareng orang-orang pintar. Jadi keluarga maslahah itu kalau di dalam Al-Quran itu tujuan pernikahan adalah sakinah, mawaddah dan juga rahmah Mbak Indah. Jadi tujuan pernikahan yang sakinah itu yang kayak gimana sih? Sakinah itu adalah ketenangan jiwa. Lah ini biasanya sakinah itu ada di awal-awal pernikahan Mbak Indah. Iya. 1 bulan, 1 tahun itu pernikahan. Iya masih indah-indahnya lah ya. Kayak orang-orang baru pacaran gitulah ya, indah-indahnya keluar semuanya lah dan halal semuanya. Kemudian ada mawaddah nih Mbak Indah. Mawaddah ini tidak hanya sekadar mencintai pasangan, mencintai apapun yang ada di pasangan, tapi Mbak Indah, yang namanya mawaddah itu adalah mencintai pasangan dan apapun yang dicintai oleh pasangan nih. Kalau misalkan tidak mencintai apa yang dicintai pasangan, menghargai yang dicintai pasangan. Misalkan nih, yang istri suka drakor, wah boleh tuh difasilitasi, diberikan kuota, diberikan waktu untuk me time itu ya? drakor, begitu. Itu yang namanya mawaddah nih. Jadi mencintai apa yang dicintai oleh pasangan dan juga tidak hanya menerima kekurangan pasangan nih Mbak Indah, tetapi juga menerima kelebihan dari pasangan. Jadi kalau misalkan salah satu pasangan nih dia memiliki kelebihan yang lain yang pasangannya ini tidak punya, yang dia sendiri tidak punya, dia tidak merasa insecure, tidak merasa inferior, tetapi saling bersinergis dan juga saling mendukung lah ya, sama-sama support. Kemudian lah ini nih Mbak Indah, keluarga maslahah itu yang apa sih? Yang endingnya adalah rahmah. Rahmah itu kalau contohnya kayak gini, contoh gampangnya nih Mbak Indah. Kalau kita lihat anak kecil di jalan gitu ya, yang jalan sendirian, mohon maaf, yang tidak diasuh oleh orang tuanya, kemudian lihat orang yang lagi sakit, kemudian lihat orang-orang yang kurang mampu, itu kan yang timbul dari kita itu apa sih? Rasa apa nih Mbak Indah? Rasa empati. Rasa kasihan, betul. Rahmah itu rasa kasihan terhadap pasangan. Lah biasanya keluarga maslahah itu Mbak Indah kan kaitannya dengan usia pernikahan. Mungkin yang saya bilang tadi nih, 1 tahun pernikahan itu lagi indah-indahnya. Tapi berbeda dengan 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, 20, 30. Pernikahan itu kan berbeda. Sudah tidak setiap ketemu bilang I love you, bilang sayang-sayang. Enggak begitu.
itu. Tapi Iya. yang ada adalah rasa kasihan terhadap pasangan, rasa empati terhadap pasangan. Ih, pasangan capek habis masak, habis kerja, Betul, habis betul. ngasuh anak. Itu timbul rasa kasihan, akhirnya timbul rasa cinta, timbul rasa kasih sayang terhadap pasangannya karena kasihan, menghargai apa ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pasangan. Masya Lah ini Allah. yang namanya sakinah, mawaddah, rahmah. Dan tujuan dari keluarga maslahah itu tiga itu tadi Mbak Indah. Ya semoga nih kita-kita yang kemanten baru, kemanten yang setengah baru, kemanten yang udah lama bisa mempertahankan hanya sakinah dan juga mawaddah, tetapi juga ada rasa rahmah. Kan pernah viral tuh Mbak Indah di beberapa media sosial. Hmm, Ada sepasang suami istri yang sudah sampai tua, tapi masih betul. bergandengan tangan. Masih Meskipun saling romantis ya. bullying, sudah tua masih romantis. Lah itu karena timbul bukan hanya ada rasa cinta, kasih sayang, mengagumi keindahan fisik, mengagumi akhlak dan tidak hanya seperti itu. Masya Tapi juga Allah. ada rasanya empati dari pasangan itu tadi. Oke, Gitu, Mbak Indah. wah luar biasa. Pembukaan yang sangat menyentuh di hati ya, karena memang menikah adalah ibadah terlama sepanjang hidup. Jadi kita juga harus belajar terus-menerus sampai akhir hayat kita. Oke, baik Jawa Kopdar. Kita masih akan ngobrolin ya seputar Festival Keluarga Indonesia, Keluarga Maslahat, Keluarga Hebat. Kita akan ya Jawa Kopdar, Masya Allah. Tadi kita sudah diberi pencerahan ya sedikit dari Ning Uswa terkait dengan keluarga maslahat. Yang saya tangkap tadi, kita harus menciptakan sakinah, mawadah, warohmah. Tapi pastinya itu perlu diusahakan ya Ning ya. Nggak bisa kalau kita sekedar berdoa saja, tapi harus diusahakan. Nah, sekarang saya penasaran sebenarnya pasti mungkin ada nilai-nilai atau mungkin faktor-faktor yang harus diterapkan untuk menciptakan Ya. keluarga maslahat. Kira-kira bagaimana Ning? Spill tipsnya ini ya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Hmm. Nilai-nilai yang harus diterapkan untuk kemaslahatan keluarga atau meraih keluarga yang maslahat itu kalau di dalam Al-Quran nih Mbak Indah saya rangkumkan itu ada 5 poin yang ini Hmm. juga pernah diajarkan oleh guru saya Bunyai Dr. Nur Rofiah bahwa pernikahan itu ada 5 pilar. Yang pertama adalah misakon ghalidho. Misakon ghalidho ini adalah ikatan yang kokoh antara suami dan istri yang sebenarnya pernikahan itu Mbak Indah tidak hanya dipertanggungjawabkan bagaimana suami bertanggung jawab kepada istri dan istri bertanggung jawab kepada suami dan suami istri atau orang tua bertanggung jawab kepada keluarga kecilnya atau anak-anaknya. Iya. Tetapi Mbak Ida, misakun ghalidho atau ikatan yang kokoh itu adalah ikatan yang memang harus dipertanggungjawabkan yang namanya pernikahan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kesadaran bahwa pernikahan ini adalah nanti dipertanggungjawabkan kepada Allah sehingga ketika nanti melakukan menjalani proses pernikahan itu sudah tidak ada yang namanya mohon maaf perselingkuhan, mohon maaf yang namanya tidak mencukupi kebutuhan Iya. keluarga, pelit dan lain sebagainya karena mereka sadar penuh dan bertanggung jawab bahwa pernikahan ini adalah amanah dari Allah Aman. yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka Mbak Indah tidak ada yang namanya pernikahan itu pihak yang harus dihormati dan Oh. pihak yang wajib menghormati karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq innamat ta'atu fil ma'ruf. Kalau kita sering sekali mendengarkan bahwa istri itu harus taat kepada suami, sebenarnya tidak begitu. Istri dan suami harus sama-sama taat kepada perintah-perintah Allah Masya Allah. yang dijadikan ketaatan itu bukan sosok suami, bukan sosok orang tua, bukan sosok guru, tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan lah. Ini yang namanya misalkan ghalidho. Lalu ada zawaj. Zawaj ini adalah pasangan. Seperti saya sampaikan tadi, jadi tidak ada yang namanya posisi suami itu lebih atas daripada posisi istri. Istri harus mencari ridho, mengejar ridho. Kedua-duanya harus saling ridho. Ini yang namanya zawaj. Jadi seimbang antara hak dan juga kewajiban antara suami dan juga istri. Tidak ada yang namanya atasan kemudian bawahan lah. Itu kan kalau kita di Jakarta itu ya Mbak Indah ya. Mencari atasan dan juga bawahan. Kemudian Iya. muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf ini adalah mempergauli keluarga dengan bermartabat. Ini yang penting. Martabat. Bagaimana itu, Ning? Jangan sampai ini kalau misalkan kaitannya ya terkait dengan nafkah batin misalkan ini yang agak-agak pembahasannya agak-agak sensitif. Kan ada itu dalil di dalam Al-Qur'an bahwa
hadis yang mengatakan bahwa ketika istri tidak mau diajak berhubungan, maka si istri ini nanti dilaknat lah. Iya, begitu Itu nih yang biasanya. kebanyakan digembor-gemborkan oleh pihak, mohon maaf, pihak laki-laki. Tapi nggak semua laki-laki kok, tidak semua laki-laki, tapi sebagian lah, oknum lah kalau kita boleh bilang. Iya. Padahal perintah untuk memperlakukan istri secara bermartabat itu adalah perintah Allah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi yang diperbolehkan itu apa? Boleh menggauli istri, tapi ketika istri berkenan, ketika istri dalam keadaan sehat, ketika tidak capek, dan ketika istri sama-sama ridho. Kalau misalkan si istri sakit, kemudian si suami ini memaksa untuk berhubungan seksual, atau apapun lah, memaksa dalam hal apapun, memaksa untuk melayani, memaksa untuk yang tidak sanggup dilakukan oleh istri, maka ini tidak boleh. Karena pilar dari untuk menciptakan keluarga maslahah itu tadi, intinya memperlakukan pasangan dengan baik. Sebenarnya sama, istri juga begitu, harus memperlakukan pasangannya dengan baik atau suaminya dengan baik. Tidak Oke. boleh itu ada yang namanya istilah abang punya uang, abang disayang, abang nggak punya uang, abang ditendang lah. Kan tidak seperti itu. Jangan sampai Tapi seperti itu ya, Ning. iya, keduanya harus sama-sama memperlakukan pasangannya dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu tidak hanya baik tapi bermartabat, karena Bermartabat. adalah makhluk Allah yang mulia. Oke, baik Ning, Dalam sebentar. hadis Nabi itu Boleh? ada keterangan ini, ma akroman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Hanya orang-orang yang terhormat yang menghormati perempuan, dan hanya orang-orang yang hina yang merendahkan perempuan. Masya Allah. Oke, Ada baik nih, musyawarah sebentar. dan juga Biar angka makin coding, penasaran ini ya. Sebentar kita beralih dulu. Ini alhamdulillahirabbil alamin sudah bergabung bersama kita Teh Aira. Teh Aira Mayanti MAG selaku Ketua Panitia Festival Keluarga Indonesia. Assalamualaikum Teh Aira. Waalaikumsalam, Masya Mbak. Allah. Ini lagi di mana ini Teh Aira? Lagi di PBNU, kebetulan lagi rapat persiapan Alhamdulillah. panitia. Nah ini ya persiapan ya untuk Festival Keluarga Indonesia. Nah sebelum ke festivalnya ini Ning, Teh Aira, saya penasaran ini. Kok dari tadi kan kita sudah ngobrolin saya dengan Ning Uswah bagaimana terkait dengan keluarga maslahat. Tapi pastinya salah satu yang harus kita ingat yaitu peran komunikasi yang baik di keluarga itu. Boleh mungkin diberikan sebuah pengantar dan juga bagaimana sih harusnya peran komunikasi antar satu sama lain di keluarga itu. Silakan Teh Aira. Oke, baik. Tentunya dalam keluarga maslahat ini banyak dimensi ya. Salah satunya itu betul komunikasi. Kalau bahasa lebih simpelnya ngobrol dong, ngobrol kan gitu ya. Jadi segala sesuatu juga bisa diselesaikan dengan hal yang simpel yaitu ngobrol, tadi komunikasi dan sebagainya. Kemudian di dalam konsep keluarga maslahat sendiri kita juga memiliki 6 dimensi ya. Pertama terkait dengan dimensi relasi maslahat itu ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ning gitu ya, bagaimana salah satunya untuk menjaga kemaslahatan keluarga itu melalui dengan komunikasi. Nah, di dalam konsep keluarga maslahah tentunya ini juga kami di dalam baik di dalam kongresnya maupun di festivalnya itu menyajikan beberapa dimensi yang ada di keluarga maslahat. Nanti lebih lengkapnya apa saja yang dibahas di kongres keluarga maslahah, kemudian apa saja yang disajikan di festival keluarga. Wah, ini ya makin penasaran kira-kira ada apa aja sih di Festival Keluarga Indonesia ke Jawa Kopdar, karena di sini sudah bergabung bersama kita ya ada Teh Aira. Sekarang saya mau tanyakan ini terkait dengan Festival Keluarga Indonesia. Saya baru mendengarnya aja udah kepikiran, wah apakah ini acara yang cocok sekali kayaknya untuk keluarga-keluarga atau bagaimana ini Teh? Boleh dijelaskan ini acaranya seperti apa? Mungkin temanya juga boleh di-spill ke Jawa Kopdar. Oke, baik, terima kasih Mbak Mei. Ini Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama yang 102 ya. Nah, untuk temanya adalah Nahdlatul Ulama itu adalah bekerja bersama umat.
demi Indonesia maslahat. Nah, itu tema Nahdlatul Ulama itu sendiri. Yang kedua ada Festival Keluarga Indonesia. Jadi dua event ini, pertama eventnya serius, event serius di sini menyajikan tadi ya dimensi-dimensi keluarga. Kemudian kami juga mengundang dari pemerintah ini untuk bagaimana para pemegang kebijakan, kemudian juga dengan konsep Nahdlatul Ulama merespon gitu ya isu-isu keluarga kekinian. Makanya ini agak serius di event pertama ini agak serius karena di Kongres Keluarga Maslahah kami bagaimana NU menyusun strategis terkait dengan perwujudan keluarga maslahat NU sesuai dengan tantangan yang dihadapi era kali ini. Kalau dulu mungkin pengasuhan hanya dilakukan secara konvensional, tapi kalau era sekarang ada pengasuhan di era digital gitu ya. Nah, ini juga hal-hal baru yang perlu direspon oleh keluarga gitu. Yang inisiatif Keluarga Maslahat NU kepada publik untuk mengkampanyekan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemaslahatan keluarga. Kemudian yang ketiganya ini merupakan pengarus utamaan keluarga maslahat serta fokus kepada gerakan dan pemberdayaan masyarakat karena gerakan keluarga maslahat ini menyentuh kepada level desa-desa dan secara intervensi program kita juga sudah menyentuh 1,6 juta keluarga Nahdiyin. Kemudian selain itu ini untuk internalnya bagaimana NU membangun ataupun memperluas kemitraan, tentunya ini juga dengan menghadirkan para kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang kami respon. Itu Mbak yang akan dibahas di Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Jadi nanti kami akan mengkonsolidasikan di struktur internal NU-nya, kemudian kami juga menghadirkan pihak eksternalnya, terutama dari pemegang kebijakan, kemudian juga dari gerakan-gerakan masyarakat yang ada. Jadi itu di hari pertama kegiatan Kongres Keluarga Maslahah, begitu Mbak. Nah, kemudian untuk di festivalnya ini kami memang beda ini ya Mbak, kalau tadi di Kongres Keluarga Maslahah serius banget ya. nah, kami iya betul. Nah, sedangkan untuk di festival ini kami lebih menghadirkan kepada masyarakat secara umum gitu ya, bagaimana menghadirkan NU dalam landscape keluarga Indonesia. Karena kami namanya tidak hanya Festival Keluarga NU tapi langsung Festival Keluarga Indonesia. Karena kami mengcapture secara nasional yaitu Indonesia, bukan hanya kehidupan warga Nahdiyin saja. Kemudian kami melalui festival ini ingin mewujudkan kemaslahatan keluarga Indonesia khususnya keluarga NU dengan gerakan hikmah yang solid dan terintegrasi begitu ya. Nah, adapun nanti yang disajikan di festival keluarga itu pertama ada pameran. Di pameran ini kan ada 6 booth. Di sana diisi dengan 6 dimensi keluarga tadi ya. Ada relasi maslahatnya, ada keluarga sehat, keluarga terdidik, keluarga moderat, keluarga cinta alam. Jadi di sana kita sajikan. Kalau di kongres yang keluarga maslahat yang seriusnya dibahas bagaimana konsep-konsepnya, nilai-nilainya gitu. Kemudian kebijakan-kebijakannya. Nah, di festival kami ini lebih disajikan bagaimana praktisnya gitu ya, tips dan triknya itu seperti apa merespon berbagai isu keluarga kekinian begitu. Wow, jadi itu ada menarik ya. Jadi ada pameran, kemudian juga ada kiprah. Kiprah di sini itu nanti salah satunya ada konsultasi keluarga, ada konsultasi bisnis, ada konsultasi pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga ada konsultasi terkait beasiswa. Gitu ya. Itu di kiprahnya. Menarik Kemudian sekali ya, di bincang santainya kami itu ada 6 bincang santai. Pertama temanya terkait dengan parenting ala Gus Dur.
kemudian juga ada tema keluarga sehat, keluarga sehat, keluarga hebat, kemudian ada terkait dengan kesehatan mental, kemudian terkait dengan rumah impian, kemudian juga ada literasi terkait dengan keuangan. Jadi pokoknya Lengkap seru ya. banget untuk talkshow yang ada di festival nanti. Kemudian yang terakhir kami juga menampilkan pentas seni ya. Begitu Masya Mbak Allah. Mei. Jadi memang dirangkai sedemikian rupa untuk keluarga Indonesia. Bukan hanya untuk keluarga NU saja, tapi Betul. untuk seluruh keluarga Indonesia. Oke, ini ya. Iya, Kita juga betul. masih akan belajar ya Jamaah Kopdar. Kalau tadi dari segi Festival Keluarga Indonesia, di segmen yang berikutnya kita masih akan bedah lagi ya nilai-nilai dan juga peran suami dan istri dengan Ning Uswah. Kita kan oke Jamaah Kopdar, kita kembali ke Ning Uswah. Ini ya, saya todong lagi. Kira-kira nilai-nilainya boleh dilanjutkan. Plus ini Ning, saya penasaran sebenarnya peran suami dan istri itu apa saja? Apakah suami itu tugasnya hanya mencari nafkah, istri hanya di rumah atau bagaimana? Silakan Ning Uswah. Oke, terima kasih Mbak Indah. Kita lanjutin yang tadi ya. Jadi tadi itu untuk menciptakan keluarga yang maslahah itu kan ada 5 pilar. Yang pertama adalah misaq, ghalidzah atau ikatan yang kokoh. Kemudian zawaj atau pasangan. Jadi bukan si paling tetapi harus si saling begitu. Kemudian muasyarah bil ma'ruf, harus memperlakukan pasangan dengan bermartabat. Kemudian adanya musyawarah kalau di dalam Al-Qur'an, wasyawirhum fil amr. Untuk kalau dalam Al-Qur'an itu penyusuan gitu ya. Penyusuan itu aja harus dengan musyawarah antara suami dan juga istri. Meskipun yang menyusui itu ya haknya istri, kewajibannya istri, mau atau enggak, tapi tetap harus dimusyawarahkan. Ini kan bukti bahwa apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, termasuk parenting, finansial, kemudian cara asuh dan lain sebagainya, itu harus musyawarah antara suami dan juga istri. Kemudian ada antarodin, tadi sempat saya singgung sedikit bahwa antarodin adalah saling dukung, saling memberikan izin, saling mendukung, dan saling apapun yang arahnya kepada kebaikan. Lah ini kaitannya dengan peran antara suami dan juga istri. Kalau kita banyak tersebar di masyarakat bahwa umumnya laki-laki itu ada di ranah publik, sedangkan istri itu ada di ranah domestik. Nah, padahal nih Mbak Indah, kalau kita tinjau dalam fikih ya, dalam fikih itu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi dan juga Imam Malikiyah ya sebagian itu mengatakan bahwa tugas-tugas domestik itu justru adalah tugasnya suami, bukan tugasnya istri. Jadi yang mencuci, memasak, kemudian yang punya nyapu di rumah itu adalah tugasnya suami. Sobat-sobat kopdar ya, catat. Tapi ada juga kan bahwa terutama ulama Hanafiyah dan juga mayoritas ulama Malikiyah itu yang mengatakan bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah tugasnya istri. Tapi sebenarnya nih Mbak Indah, kita tidak perlu memperdebatkan mana sih peran-peran suami istri, apakah suami itu harus di luar, istri itu harus di dalam, apapun. Karena domestik ya, pekerjaan domestik itu kan basic life skill, kayak mencuci, kemudian membersihkan, itu kan tidak hanya untuk perempuan, laki-laki perempuan bisa mengerjakan hal-hal domestik. Perempuan sekarang tidak dibatasi loh di ranah-ranah yang domestik. Jangan ada mana maca, wah itu kan salah ya. Atau kasur, dapur, sumur, bahkan itu kadang perempuan itu ingatannya tuh begitu. Oh, saya itu perempuan, berarti saya itu hanya di kodratnya adalah masak manak maca, padahal itu bukan kodratnya perempuan. Masak manak maca itu adalah basic life skill yang tidak hanya dilakukan oleh perempuan, laki-laki juga bisa. Kok bisa? Mana itu tidak hanya melahirkan, tetapi produktif. Laki-laki juga bisa produktif. Masak tidak hanya dilakukan oleh perempuan, laki-laki juga bisa masak, laki-laki juga bisa mengolah perasaan, mengolah raut wajah, mengolah apa yang ada di dalam dirinya ini untuk lebih berdaya, lebih banyak lagi. Lebih dan berdaya dan bermanfaat ya Ning. Maca, betul, maca lah, maca ini laki-laki dan perempuan maca. Artinya apa? Kita harus menunjukkan wajah kita di dunia bahwa kita mempersembahkan yang terbaik untuk kemaslahatan seluas-luasnya, tidak hanya pada keluarga kecil gitu. Masya Allah. Itu mungkin Mbak Indah singkatnya. Oke, luar biasa. Oke, kita beralih ke Teh Aira. Sebagai penutup mungkin boleh disampaikan harapan juga dari Festival Keluarga Indonesia Teh, supaya mungkin ada beberapa tujuan khusus dari Nahdlatul Ulama untuk membuat Festival Keluarga Indonesia ini. Oke, baik.
Tadi sempat disampaikan beberapa tujuan secara garis besarnya. Kenapa tema keluarga ini diangkat? Pertama, memang tema keluarga ini menjadi prioritas di kepengurusan PBNU saat ini. Itu pertama. Yang kedua, bahwa keluarga ini menjadi sentral dari kehidupan gitu ya. Sebelum bangsanya maju pasti itu ditentukan oleh keluarga masing-masing. Nah, ini kenapa keluarga ini sangat strategis untuk diangkat. Kita lihat bahwa isu-isu kekinian, bagaimana tadi ya isu-isu keluarga dari sisi pengasuhan, misalkan sekarang banyak keluarga yang mendapatkan kekerasan, baik tadi anak gitu ya, anak yang mendapatkan kekerasan dari keluarga, dari orang tua, ataupun orang tua juga ada yang mendapatkan kekerasan dari anak. Artinya situasi ini darurat untuk kita respon gitu ya. Kalau kita kembali kepada konsep keluarga maslahah, bahwa keluarga maslahah itu adalah memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri dan juga memberi kebaikan kepada seluruh anggota keluarga, masyarakat, bahkan alam semesta ya. Artinya ketika keluarga-keluarga hari ini sudah terdapat kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual yang dilakukan antara keluarga, artinya ini keluarganya tidak maslahah. Nah gitu ya. Kalau kita lihat data bahwa pelaku kekerasan kepada anak tertinggi adalah lingkungan keluarga. Pertama ayah, ya, yang kedua adalah ibu. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang darurat gitu ya. Itu kemudian sekarang juga banyak kemiskinan gitu ya, kemiskinan, terus kemudian juga bagaimana pinjol juga sekarang sangat banyak untuk menyerang ya. Nah, isu-isu ini yang tentunya akan direspon di Kongres Keluarga Maslahah. Tadi tentu bahwa kita kedepannya pasca terselenggaranya Kongres Keluarga Maslahah ini ada beberapa yang diharapkan gitu ya. Pertama, kita mendapatkan rumusan langkah-langkah strategis penguatan keluarga Indonesia melalui program-program yang langsung dirasakan oleh keluarga. Karena kami intervensinya langsung ke desa dan langsung kepada keluarga-keluarga. Yang kedua, inisiatif keluarga maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama ini terpublikasi kepada masyarakat. Karena kami sudah melakukan beberapa program yang langsung intervensinya kepada keluarga. Pertama seperti bimbingan untuk remaja usia sekolah, kemudian bimbingan untuk calon pengantin, kemudian juga ada CSPA, yaitu cegah stunting perspektif agama, dan itu sudah dilakukan di beberapa provinsi itu ya. Nah kemudian yang ketiganya yang ketiganya keluarga maslahat NU ini menjadi isu bersama. Kemudian juga fokus tadi kita ada beberapa fokus yang akan dilakukan itu secara terkonsolidasi. Kemudian tentunya bahwa ini merupakan hikmah NU kepada umat, itu yang menjadi titik tekan bagaimana NU hadir menyelenggarakan layanan-layanan kepada umat begitu. Tidak hanya untuk keluarga Nahdlatul Ulama tapi untuk seluruh keluarga Indonesia. Barakallah. Terima kasih banyak Teh Aira. Terima kasih juga Ning Uswa. Luar biasa sekali obrolan kita di sore hari ini. Festival Keluarga Indonesia, Keluarga Maslahat, Keluarga Hebat. Terima kasih Jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.